Seorang pria bernama Andi, bersama 3 temannya, Lila, Tono, dan Vika, memutuskan untuk berlibur ke sebuah desa terpencil yang terkenal dengan suasana alamnya yang menenangkan. Mereka telah merencanakan perjalanan ini jauh-jauh hari, ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk kota dan stres kehidupan sehari-hari. Desa ini terletak di pegunungan yang jauh, begitu terpencil sehingga sinyal telepon pun hampir tidak ada. Mereka mendengar bahwa di sana mereka bisa menikmati ketenangan, menjelajahi alam, dan jauh dari gangguan apapun. Tanpa menyadari, mereka sebenarnya menuju tempat yang telah lama dilupakan oleh dunia luar, tempat yang menyimpan kisah-kisah kelam dan terkutuk. Begitu sampai di desa, mereka disambut dengan senyuman ramah penduduk setempat yang tampaknya sangat mengenal satu sama lain. Semua tampak normal, namun ada yang terasa aneh dalam sambutan mereka. Ada kekhawatiran yang tak terucapkan di mata mereka, seolah mereka ingin memberitahukan sesuatu namun takut untuk mengatakannya. Ketika Andi bertanya tentang kabut yang sering muncul di sekitar desa, seorang lelaki tua hanya menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa itu adalah hal biasa, sesuatu yang terjadi setiap tahun, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Meski begitu, Andi dan teman-temannya tidak terlalu memikirkannya, menganggapnya hanya sebagai fenomena alam yang biasa. Malam pertama mereka menginap di sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu tampak besar dan cukup angker, dengan pintu berderit dan lantai kayu yang hampir rapuh. Jendela-jendelanya besar dan tertutup rapat, namun tidak ada yang menghalangi pandangan keluar. Di luar, kabut mulai turun perlahan, menutupi seluruh desa. Meskipun penduduk desa mengatakan bahwa kabut ini biasa, ada sesuatu yang tidak beres. Kabut itu lebih gelap dari biasanya, seperti ada sesuatu yang terkubur dalamnya. Mereka tidak tahu bahwa kabut tersebut bukanlah fenomena alam biasa. Malam itu, setelah makan malam bersama di ruang makan rumah tua itu, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Mereka berkeliling desa, melihat-lihat sekitar, dan menikmati udara malam yang dingin. Namun, kabut itu semakin tebal, turun dengan cepat dan menutupi jalan setapak mereka. Pada awalnya, mereka tidak merasa takut. Namun, semakin lama kabut itu semakin gelap dan berat, menutupi segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Rasanya seperti ada yang mengawasi mereka dari balik kabut, sebuah perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Tono yang berani mencoba untuk memimpin mereka kembali ke rumah, tetapi sepertinya mereka kehilangan arah. Setiap kali mereka berbalik, jalan yang mereka lewati sebelumnya tidak tampak lagi. Kabut itu semakin pekat, seolah menelan mereka. Lila, yang mulai cemas, mendengar suara langkah-langkah berat di belakang mereka, namun ketika mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang semakin menyelimuti mereka. Vika mulai menangis ketakutan, merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. Andi berusaha menenangkan mereka, tapi saat mereka mencoba untuk kembali ke rumah, pintu rumah itu terkunci dengan sendirinya. Seakan-akan ada kekuatan yang lebih besar yang menghalangi mereka. Ketegangan semakin memuncak ketika mereka melihat sebuah sosok bergerak di tengah kabut. Bayangan itu bergerak sangat cepat dan hampir tidak terlihat jelas, hanya sebuah siluet yang samar, seperti sosok wanita berpakaian putih panjang, namun wajahnya tidak bisa mereka lihat. Sosok itu melayang di udara, mendekat dengan cepat dan berhenti tepat di hadapan mereka. Tono, yang nekat mendekat, tiba-tiba terjatuh ke tanah dan hilang dari pandangan. Kabut yang tebal seakan menelan tubuhnya, dan suara teriakan terakhirnya tenggelam dalam keheningan. Lila, Vika, dan Andi lari ketakutan, namun kabut itu semakin mengepung mereka. Tidak peduli berapa lama mereka berlari, mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Mereka terjebak dalam sebuah ruang yang hanya dipenuhi oleh kabut, tanpa arah yang jelas. Setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam ketidakpastian. Di tengah kepanikan, Vika melihat bayangan lain yang muncul di balik kabut, kali ini lebih jelas. Itu adalah sosok wanita dengan mata kosong dan wajah yang penuh luka. Wanita itu mulai mendekat, melayang seperti tanpa kaki, dan dalam sekejap,
dia menghilang ke dalam kabut yang lebih dalam. Mereka akhirnya menemukan sebuah rumah tua yang lebih kecil di ujung jalan. Mereka memutuskan untuk berlindung di sana, berharap bisa menemukan petunjuk atau bantuan. Begitu memasuki rumah itu, mereka menemukan sebuah buku tua yang terlupakan di atas meja kayu. Buku itu penuh dengan tulisan yang sudah memudar, namun mereka dapat membaca beberapa bagian penting. Buku itu menceritakan kisah kelam tentang desa itu. Dulu, desa ini dihuni oleh keluarga besar yang memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar. Namun, suatu malam, keluarga tersebut dibantai dengan kejam oleh sekelompok orang tak dikenal, dan sejak saat itu, kabut hitam mulai muncul setiap malam tertentu. Kabut itu bukanlah kabut biasa, melainkan wujud dari jiwa-jiwa yang tak tenang, yang terperangkap dalam kematian mereka yang tragis. Mereka terjebak dalam dunia antara hidup dan mati, mencari pembalasan atas kematian mereka yang tidak adil. Setiap tahun, pada malam tertentu, kabut hitam akan datang untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang masih hidup, mengorbankan mereka untuk memberi ketenangan bagi arwah-arwah yang tidak bisa beristirahat. Panik dan takut, Andi, Lila, dan Vika mencoba untuk melarikan diri lagi, mengikuti petunjuk dalam buku itu yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengusir kabut dan arwah-arwah itu adalah dengan melakukan ritual di makam keluarga yang dibantai di luar desa. Namun, saat mereka keluar dari rumah kecil itu, kabut hitam semakin mengerubungi mereka, seolah ingin menahan mereka. Mereka berlari sejauh mungkin, meskipun kabut itu seakan-akan mengikuti mereka, menggenggam mereka dalam kegelapan. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya sampai di sebuah makam tua yang terpencil di luar desa. Namun, saat mereka mulai melakukan ritual yang tertulis dalam buku, mereka sadar bahwa ada yang salah. Ritual tersebut memerlukan satu korban jiwa untuk menenangkan arwah-arwah yang tidak bisa tenang. Dan tanpa disadari, mereka telah membayar harga yang sangat mahal. Tono, teman mereka yang hilang, telah menjadi korban dari ritual tersebut. Kabut itu akhirnya menghilang, dan desa kembali tenang, namun mereka merasa kehilangan. Tono tidak kembali bersama mereka. Saat mereka kembali ke kota, Andi, Lila, dan Vika merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Kabut hitam itu tidak hanya menghilang begitu saja, tetapi sepertinya kini hidup dalam diri mereka. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka bisa merasakan kehadiran yang sangat kuat, seolah-olah kabut itu masih ada, menunggu mereka di setiap sudut dunia. Mereka tidak bisa melarikan diri, karena kabut hitam itu telah menjadi bagian dari mereka. Dan mereka tahu, suatu hari nanti, kabut itu akan datang kembali.